Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Beli Air Mata, karya Pendeta Dr. Andan Ismail dari seri buku Selamat Berjuang, terbitan BPK Gunung Mulia. Dalam budaya manapun, air mata dianggap sebagai lambang duka derita. Seorang pengarang Alkitab mengaku, "Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku, aku membanjiri ranjangku." Mazmur pasal 6 ayat 7. Air mata adalah ungkapan duka derita, walaupun sebenarnya hakikat air mata melebihi arti itu. Numpang tanya, apakah Anda suka mengucurkan air mata? Kalau begitu, Anda beruntung. Saya susah keluar air mata, sampai-sampai terpaksa membeli air mata. Ya, membeli. Apa pula ini? Masakan orang mengucurkan air mata disebut beruntung? Masakan air mata harus beli? Akan saya ceritakan kepada Anda sebentar lagi. Orang menganggap bahwa menangis dan mencucurkan air mata merupakan tanda kelemahan. Sejak kecil kita mendengar teguran, "Jangan menangis, anak lelaki tidak boleh menangis." Di rumah duka, kaum ibu menangis, namun kaum bapak tampak tegar. Entah memang tegar, entah cuma pura-pura. Tetapi begitulah anggapan umum, menangis dinilai sebagai tanda kelemahan. Padahal itu keliru. Orang yang gagah perkasa juga bisa menangis. Petinju kawakan Mike Tyson menangis terseduh-seduh ketika kehilangan ibunya. Perdana Menteri Winston Churchill menangis ketika London dibom oleh Hitler. Lihat pula Daud, raja terbesar dalam sejarah Israel. Putranya memberontak dan menantang perang. Daud merendah dan mengalah. Dengan hati tersayat, Daud meninggalkan istana dan mengungsi ke gunung. Tertulis, Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masing-masing berselubung kepalanya, dan mereka mendaki sambil menangis. 2 Samuel pasal 15 ayat 30. Orang juga menganggap bahwa bersedih kurang pantas untuk umat beriman. Anggapan itu juga keliru. Yesus sendiri berduka. Mengapa kita tidak boleh? Tertulis, "Maka menangislah Yesus." Yohanes pasal 11 ayat 35. Rasul Paulus juga mengaku, "Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata." Kisah Rasul pasal 20 ayat 19. Meneteskan air mata adalah tanda rangsangan. Ada 2 macam rangsangan yang menimbulkan air mata, bahkan sebenarnya 3. Pertama, rangsangan jiwa atau emosi. Karena sedih atau kecewa, kita terseduh-seduh. Ketika tubuh menahan rasa nyeri, kita meringis. Karena rasa iba, kita mencucurkan air mata. Sebaliknya, ketika kita begitu bergembira, kita juga bisa berlinang air mata. Titik air mata haru bisa timbul ketika sedih dan iba, namun bisa juga karena syukur dan gembira. Kedua, rangsangan ragawi. Kita mencucurkan air mata ketika bola mata mengalami iritasi, misalnya terkena debu, gas tertentu, cahaya silau, angin kencang, atau udara sangat dingin. Juga ketika bola mata tertekan atau tertusuk benda tumpul maupun tajam. Ketiga, rangsangan sandiwara. Ada petinggi yang mengunjungi rakyat korban banjir lalu menangis sesungguhkan. Padahal orang tahu itu hanya pura-pura, karena sebenarnya justru dialah penyebab banjir itu dengan menggunduli hutan demi perusahaannya. Itu namanya air mata sandiwara alias air mata buaya.
Tampaklah bahwa air mata mempunyai banyak peranan, namun peran utamanya sejak tadi belum disebut. Peran utama air mata adalah untuk melindungi mata. Caranya, air mata dengan susunan komponen alamiah membentuk lapisan pelindung pada permukaan mata. Tanpa kita sadari, lapisan itu sepanjang hari terus membasahi dan mengusahakan agar mata kita tetap berfungsi, yaitu bisa melihat, membaca, dan menulis. Jadi, air mata adalah cairan yang sangat penting. Walaupun langka, namun ada orang yang susah mengeluarkan air mata. Jumlah air matanya kurang dan normal, atau kekurangan komponen-komponen tertentu. Akibatnya, lapisan air matanya kian lama kian rusak sehingga terbentuk apa yang disebut titik-titik kering pada kornea, sehingga mata terhalang fungsinya. Ternyata saya termasuk kasus langka ini. Saya tidak bisa mengeluarkan air mata sehingga terpaksa membeli air mata artifisial buatan Belgia. Kemasan kecil hanya 15 ml yang cukup hanya untuk beberapa hari. Bahkan dokter pernah memberi ampul mini yang isinya hanya 8 tetes dan tahan hanya 24 jam. Pernah saya berseloroh, "Dokter, saya jadi malu. Di mana-mana ada penderitaan. Semua orang menangis, tetapi saya tidak meneteskan air mata." Langsung spesialis mata yang hafal isi seri selamat itu menukas, "Justru Pak Andar yang sudah terlalu banyak keluar air mata." Nah, itulah sebabnya tadi saya berkata bahwa Anda beruntung bila suka mengucurkan air mata. Itu bertanda kedua mata Anda normal. Memang air mata timbul karena duka derita, tetapi hidup ini adalah roda yang turun dan naik. Di balik penderitaan terdapat pengharapan. Tulis pemazmur, "Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai." Mazmur pasal 126 ayat 5. Semoga mata Anda sehat dan mencucurkan air mata. Seandainya kelak Anda tidak bisa mengeluarkan air mata sehingga terpaksa beli air mata, jangan risau sebab obat itu sangat manjur. Apalagi yang dikemas dalam ampul mini. Manjur sekali sehingga belum lagi dipakai Anda sudah keluarkan air mata. Kok begitu? Ya, karena baru saja mendengar harganya dari kasir apotek. Anda sudah meringis. Amin. I must have a Savior with me, for I dare not walk alone. I must feel His presence near me, and His arm around me thrown. Then my soul shall feel no ill. Let Him lead me where He will. I will go without a murmur, and His footsteps follow still. And I must have the Savior with me, for my faith at best is weak. He can whisper words of comfort that no other voice can speak. Then my soul shall feel no ill. Let Him lead me where He will. I will go without a murmur, and His footsteps
Savior with me in the onward march of life, through the tempest and the sunshine, through the battle and the strife, and then my soul shall feel no ill. Let Him lead me where He will. I will go without a mama, and His footsteps follow still. I will go without a mama, and His footsteps